Assalamualaikum semuanya. Selamat malam teman-teman dan abang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian untuk dari SIG atau Sistem Informasi Geospasial acara 2 untuk praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini kita akan menggunakan aplikasi yang bernama ArcGIS atau ArcMap dan juga Global Mapper. Jadi di sini kita masuk yang ke pertama yaitu aplikasi ArcMap. Di sini kita new templates, klik blank map, lalu kita oke. Nah, sebelum itu tuh kita pastikan ke customize, lalu kita ke toolbars. Di sini kita sudah mengaktifkan 3D Analysis, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, dan lain sebagainya. Karena di sini sudah, mari kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita akan melakukan yang namanya ke Table of Content, Layer, kita klik kanan, lalu kita ke Properties. Nah, setelah ini kita akan memilih dari si zona waktunya tersebut, di mana kita akan memilih yang namanya koordinat sistem, lalu memilih ke Project Koordinat System, lalu kita pilih yang UTM, lalu kita pilih yang WGS 1984. Nah, karena Indonesia berada di bagian selatan, lalu kita shorten hemisphere dan pilih yang 49S. Kita klik kanan dan add to favorites. Karena udah ada, kita balik ke atas. Nah, kita pakai yang ini. Lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan memasukkan peta yang telah kita pilih. Kita klik layer, add data, lalu kita pilih di sini yang Gravita, lalu ke yang administrasi Gobogan JPG ini. Lalu kita add. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah peta administrasinya muncul, maka kita akan melakukan penguploadan untuk titik-titik dari gridnya tersebut. Jadi kita akan ke add control point, kita klik, lalu kita pilih di bagian kiri, atas kiri, dan juga bawah kanan. Bisa kita zoom terlebih dahulu, lalu kita klik kiri, lalu kita zoom out. Nah, di sini kita klik kanan, input data, lalu masukkan X-nya, yaitu 450100, lalu kita masukkan yang Y-nya, yaitu 94, 9242 990, lalu kita klik OK. Nah, setelah tersebut, kita pilih satu lagi di bagian ujung kanan bawah. Oke, kita pilih, bisa kita zoom in dulu. Oke, di sini kita klik kiri, kita zoom out. Kita bisa klik kanan, data, X-nya yaitu 522100, dan juga Y-nya yaitu 9188990. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita akan ke georeferencing dan juga update georeferencing. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan lanjut ke bagian katalog. Ada di bagian sini, kita klik. Lalu kita akan connect to folder. Nah, setelah itu, pilih data yang akan kita gunakan. Kita klik kanan, kita ke new, lalu bisa pilih save file. Di sini kita masukkan yang pertama yaitu batas administrasi. Dan untuk feature type-nya kita bisa ke polygon. Lalu untuk description reference, ini koordinat sistemnya bisa kita pakai yang tadi lagi. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita masukkan lagi, yaitu klik kanan, ke new, save file. Lalu kita masukkan jalan. Lalu kita ke polyline, jangan lupa diedit. Sininya masukkan UTM zone 49, oke. Lalu kita oke lagi. Selanjutnya kita masukkan lagi, new, save file. Sekarang untuk sungai, jangan lupa kita ubah lagi ke polyline, edit, oke sini, oke, oke. Dan selanjutnya, yang terakhir yaitu new, save file, dan juga titik. Untuk titik ini kita point. Setelah itu kita edit, bagi UTM, klik OK, OK. Nah, sudah. Selanjutnya bisa kita tutup. Selanjutnya kita bisa ke bagian batas administrasi. Kita bisa memilih. Selanjutnya kita ke klik kanan untuk batas administrasi.
lalu kita ke edit future, start editing. Di sini kita klik di bagian create future. Nah, di sini ada batas vegetasi, kita klik the polygon. Kita bisa memilih 3 kecamatan yang akan kita gunakan. Di sini bisa kita klik. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengubah untuk warnanya. Di sini kita klik yang kotak. Lalu kita untuk fill colornya kita ubah no color. Untuk outline-nya kita ubah ke merah. Oke, lalu kita outline width-nya bisa kita ubah menjadi 2. Oke, bisa. Oke, akan seperti ini. Untuk mengedit, misalnya ada yang bagian yang kurang cocok atau kayak kurang bagus, kalian bisa klik di sini, tools, bisa di seperti ini. Nah, bisa kita ubah seperti itu. Pin, udah. Nah, setelah seperti ini, kita bisa lakukan save terlebih dahulu. Kita klik editor, kita stop editing, lalu kita save. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat zona potongan untuk antar tiap si kecamatan tersebut. Jadi di sini kita klik ke bagian batas administrasi, kita klik kanan, kita ke edit feature, start editing, kita pilih sini, lalu kita bisa ke yang namanya cut polygon tools untuk membagi atau memotong dari si zona tersebut. Bisa kita zoom, sini kita tarik untuk garis-garisnya, membagi si zonanya. Seperti ini kita bisa ke ini, kita lalu stop editing, bisa kita save. Setelah seperti ini kita akan melakukan digitasi juga untuk si jalan, sungai, dan juga titik. Di sini kita pilih jalannya, bisa kita klik jalan, kita klik kanan, lalu kita edit future, start editing, kita klik jalan, di sini line, oke. Bisa kita ketik garis, contohnya seperti ini, kita tarik garis, mengikuti jalan yang ada. Oke, seperti ini bisa kita ubah untuk jalannya ini. Kita klik di sini, bisa kita ganti ke style reference. Kita add tulis, simbol LBI, open, oke, kita bisa kasih jalan. Oke, setelah seperti ini, kita buat juga untuk yang sungai. Kita klik di sini, kita klik kanan. Sebelum itu kita stop editing dulu, lalu kita save yes. Nah, setelah seperti ini kita akan membuat untuk sungainya. Bisa kita klik kanan, lalu kita edit future, start editing. Nah, di sini kita klik sungai. Nah, di sini kita klik line, oke. Bisa kita pilih untuk sungainya, bebas, mau yang mana. Oke, setelah ini kita tarik juga untuk yang si untuk sungai, kita bisa klik kanan lalu kita cari sungai, klik. Oke,
Nah, seperti ini kita tambahkan juga untuk titik. Ini kita klik, klik kanan. Ini kita save dulu. Editing, kita save. Klik kanan di bagian titik. Kita edit future, kita start editing. Kita klik si titiknya ini. Nah, kita paskan dengan titik yang ini. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita buat juga di bagian sini. Oke. Dan juga yang sini. Nah, setelah itu kita bisa save terlebih dahulu. Save. Oke. Setelah seperti itu, kita dapat bisa melihat hasil dari digitasi yang telah kita lakukan. Itu kita bisa klik di administrasi ini, kita unchecklist untuk melihat hasil dari yang telah kita kerjakan. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan lanjut ke aplikasi satunya, yaitu ke Global Mapper. Nah, jadi di sini kita sudah berada di aplikasi Global Mapper. Lalu untuk yang pertama, yaitu kita masuk ke Open Data Files. Nah, kita pilih untuk dokumen kita, lalu kita pilih data dim kita, ini dinas hubungan, lalu kita bisa out semua, lalu kita bisa open, yes to all, di sini kita checklist di sini, oke. Nah, maka akan muncul data kontur seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan memasukkan batas administrasi yang telah kita kerjakan tadi. Di sini kita masuk ke file, lalu kita ke dokumen, kita pilih batas administrasi kita yang shape. Ini bisa kita open. Oke, nah maka akan muncul seperti ini. Di sini sudah terlihat bagian dari batas administrasi yang telah kita kerjakan. Lalu di sini kita bisa menambahkan kontur. Di sini kita klik create contours, kita klik. Nah, lalu di sini kita bisa mencari kontur intervalnya, di mana seharusnya peta yang digunakan yaitu 125.000, lalu dibagi dengan 1 per, dikali dengan 1 per 2.000. Nah, di mana hasilnya itu 62,5. Tapi karena di sini ketinggiannya tuh kurang, maka kita akan memilih kontur intervalnya tuh 5 agar semakin terlihat. Sini oke, lalu kita bisa ke contour bounds, kita bisa draw box. Nah, sini kita pilih ya. Kita di sini kita bisa select, kita drag, klik kiri sambil kita drag, oke, sampai semua batas administrasinya masuk. Nah, ini kita bisa lepas, oke, kita oke. Nah, setelah seperti ini bisa kita oke, kita tunggu sebentar sampai konturnya muncul. Nah, maka setelah seperti ini akan muncul konturnya. Nah, setelah seperti ini kita akan mendownload dan memindahkan data kontur ini ke si ArcMap. Dimana caranya yaitu kita bisa klik kanan di sini di generate kontur ini, kita klik kanan, lalu ada layer, kita klik, lalu kita ke bagian export. Di sini generate kontur, kita oke, save file, lalu kita apply. Nah, di sini kita untuk bisa export lines. Di sini kita pilih untuk namanya, dan kita ubah dulu ke data kita. Nah, bisa kita ubah menjadi uh, sebentar, kontur ke kontur IK 5. Nah, setelah seperti ini bisa kita save, lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, setelah seperti ini, kita akan pindah ke software yang sebelumnya. Nah, setelah seperti ini, kita akan menambahkan si konturnya tadi kepada peta ini. Dimana kita ke klik layer, kita klik kanan, seperti tadi add data, lalu kita pilih konturnya yaitu kontur IK5, lalu bisa kita add. Lalu kita close. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kan di sini tampilannya tuh tidak hanya bagian dari administrasi kita pilih itu yang ada konturnya, tapi semuanya ada kontur. Nah, kita akan memotong atau mengklip agar semuanya itu yang ada hanya di dalam dari bagian si bagian administrasi kita, di mana kita akan memilih yang namanya geoprocessing, lalu kita ke clip. Oke, di sini kita pilih untuk input feature-nya yaitu kontur IK5. Kita tunggu.
Setelah itu yang ini kita pilih batas administrasi. Di sini kita pilih namanya flip kontur jika 5. Nah, seperti ini bisa kita save, lalu kita oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai nanti akan ada notif yang muncul. Nah, setelah muncul flip seperti ini, kita bisa mematikan si kontur yang berada di luar dari batas administrasi kita dengan cara mengeklik yaitu yang di kontur IK5. Jadi kita klik oke. Nah, di sini akan hanya muncul kontur yang berada di dalam dari bagian administrasi yang telah kita pilih. Selanjutnya kita akan melakukan tabling di sini, yaitu dengan cara kita klik di klik kontur K5 ini, kita open atribut table. Di sini kita akan menambahkan, nah kita table option, lalu kita add field, kita tambah, yaitu namanya IK. Kita ubah menjadi teks. Nah, setelah itu kita oke, maka di sini akan muncul IK. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengubah dari si elevation ini agar tidak ada meternya. Kita bisa klik kanan, lalu kita ke field calculator, lalu kita bisa ke bagian icon, lalu kita klik elevation. Setelah ini kita melakukan titik, lalu place, tutup kurung, lalu kutip, space, m, kutip, setelah itu koma, kutip, tutup kurung. Nah, setelah ini kita bisa klik OK. Maka akan berubah, elevasinya tidak ada meternya lagi. Lalu sebelumnya kita di bagian yang IK juga ini kita ubah. Oke, klik kanan, kita field calculator, kita ke VB script, lalu kita ke elevation. Kita hapus dulu elevation, kita space mode, itu berarti punya kita kan 5 dikali IK-nya pakai 5 dikali 4 berarti 20 sama dengan 0. Seperti ini kita klik OK, maka akan muncul akan min 1 dan juga 0. Maka untuk interval konturnya akan menjadi min 1 dan yang bukan interval kontur akan 0. Oke. Setelah seperti ini kita bisa mengubah, kita bisa close. Oke. Selanjutnya yaitu kita bisa klik kontur ini, kita klik kanan, lalu kita bisa ke properties. Nah, di sini kita bisa ke simbology. Kita ke categories. Yang di sini kita ubah ke values. Nah, akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan pilih, kita ubah warnanya. Kita klik 2 kali. Untuk colornya tuh akan kita ubah menjadi electron gold. Oke, untuk width-nya bisa kita ke 2 kali 2. Nah, lalu oke. Bagian satu lagi, itu bisa electron gold juga, tapi dengan white-nya 1. Oke, setelah ini kita oke. Bisa kita apply. Nah, setelah seperti itu kita bisa close. Nah, kita bisa melakukan tabling terlebih dahulu untuk yang lain juga. Ini kita bisa ke batas administrasi, kita klik kanan, kita open atribut table. Di sini kita tambahin dulu untuk batas administrasinya. Kita ke add field, kita gunaan lahan. Seperti ini kita ubahnya ke teks. Oke. Seperti ini. Coba pengenalannya misalnya yang satu ini kita akan jadikan dia ladang. Kita edit dulu, start editing, continue. Ini kita lahan, kita bisa sawah tanda hujan. Selanjutnya bawahnya kita bisa ke pemukiman dan juga bawahnya ladang. Seperti ini kita bisa stop editing, kita save.
Oke, kita bisa close. Lakukan juga untuk yang lain, misalnya di jalan, kita klik kanan, connect to table, tambahkan, kita add. Selanjutnya untuk titik, kita klik, kita connect to table, ini kita ke field, sini tempat, misalnya kita ini ke text, oke, sini kita bisa pilih, misalnya kita start bidding dulu, oke, sini misalnya rumah, sini bisa alun-alun, misalnya bawahnya yaitu instansi, oke, ini bisa kita stop editing, save yes, itu bisa kita close, oke. Selanjutnya kita di sini klik kanan, jalan, kita ke properties, kita ubah, misalnya di sini kita kategoris, sini kita ubah ke jalan, add all values, nah ini kita bisa ubah untuk misalnya jalan ini, kita tambah, udah ditambahkan LBI, bisa kita ubah misalnya jalan, nah ini jalan tol, kita ubah, oke, jalan ini kita bisa ubah ke jalan lokal, oke, dan yang ini bisa kita ubah ke jalan utama, oke, bisa kita apply. Selanjutnya untuk batas administrasi kita lakukan hal yang sama, kita ke properties, ini simbologi, kita ke kategoris, kita ubah ini penggunaan, kita add all values, sini bisa kita ubah untuk warnanya, kita cari ladang, ini untuk outline-nya bisa kita no color, ini kita oke, misalnya pemukiman, tempat tinggal, ini untuk outline-nya no color, kita oke, dan untuk sawah, oke, ini outline-nya no color, oke, kita oke, lalu kita bisa apply, dan klik oke, lalu kita bisa ke yang sungai, kanan, properties, memilih simbologi, kita ke kategoris, sungai, add on value, kita atur, oke, kita bisa pakai juga, oke, ini oke, kita apply, oke, itu juga untuk titik, sini bisa kita ubah untuk titik, simbologi, kita ke kategoris, ubah tempat, add on value, di sini kita ubah alun-alun, kita tandai dengan oke, di sini kita kantor instansi lain, oke, rumah, bisa tambahkan, oke, oke, setelah seperti itu, apply, oke, selanjutnya kita akan lakukan labeling, di mana kita akan klik kanan pada klik contour, ke properties, lalu kita akan ke labels, setelah ini kita akan mencentang label future, sini lalu kita ubah ini ke define, setelah itu memilih SQL query, lalu sama dengan kita get unique values min 1, nah, klik OK, setelah seperti ini maka kita akan mengubah label field ini menjadi elevation, lalu kita klik expression, di sini kita akan mengklik tulisan elevation, sudah ada, terus kita tambahkan space, lalu kita kasih tambah space, lalu tanda petik 2, selanjutnya kita space, lalu huruf N,
Setelah itu kita tanda petik 2 lagi. Oke. Seperti ini kita bisa oke. Lalu kita bisa memilih simbol pada teks. Kita Times New Roman. Roman size-nya kita ubah ke 12. Itu kita off. Setelah itu kita bisa simbol, kita ke max, lalu kita halo, oke, oke, bisa kita apply. Oke, nah seperti ini. Sorry, sebelum itu kita bisa ke, ada yang belum diganti, yaitu kita ke sini, kita ke properties, lalu kita ubah ini ke curve, dan juga ini underline. Klik, oke, oke, kita bisa apply. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa klik pada yang lain-lainnya, klasifikasi misalnya kita ke properties, lalu kita ke labels, kita centang ini, terus kita ubah label field ke penggunaan ini dulu, kita ubah simbol times New. Oke, kita ubah ke 12, simbol kita ke max, halo, oke, oke, dan kita ubah ini ke horizontal, dan ini kita remove duplicate, remove duplicate label, dan juga ini oke, juga apply. Oke, seperti ini kita bisa ke yang bagian jalan, labels, kita centang, jalan, simbol, ubah, Roman, 12, next, halo, oke, oke, displacement, dan oke, apply, oke, selanjutnya sungai, kita bisa properties, labelsnya kita ubah di sini ke sungai, centang sini, lalu kita simbol, selanjutnya kita ubah teksnya jadi Times New Roman ke 12, simbol, nextnya kita ubah ke halo, oke, oke, placement properties, oke, 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 kita apply, oke. Terus selanjutnya yang titik di kanan properties, sini sama 4, simbol times, oke, ubah ke 12, simbol halo, oke, selanjutnya placement, kita change location, kita pilih yang paling ini, kita pilih wherever bottom center all allowed, kita klik oke, oke, bisa kita apply, kita oke, akan seperti ini tampilannya. Oke, lalu kita bisa save, pas kita ke dokumen, di sini kita bisa oke. Oke, mungkin sekian dari saya untuk paparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.